Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang koin Lunch ya, Terra Classic. Jadi teman-teman, ini di request salah satu viewers di channel YouTube ini, dia ada beberapa koin yang mau dibahas, tapi di kesempatan kali ini aku bahas yang Lunch aja dulu. Mungkin nanti kita akan bahas juga tentang Shiba, kemudian Bryce, terus juga apa ya satu lagi itu Baby Doge. Oke, kita akan mulai pembahasan untuk launch hari ini. Hari ini itu tanggal 20 Desember ya. 20 Desember aku sendiri dapat riset kecil-kecilan nih tentang launch, gimana kabarnya. Karena ini memang koin yang di luar pantauan aku. Jadi ini Terra ya, koin Terra, Terra Luna. Itu dulu adalah salah satu koin top 10 koin top di Coin Market Cap. Which is itu sangat keren, tapi nasibnya saat ini Do Kwon sebagai sang founder itu dinyatakan membuat project scam atau ya dia bikin project tapi ada celah teman-teman. Nah celahnya itu ternyata dimanfaatkan untuk menghancurkan si Terra Luna ini. Dan sekarang nasibnya benar-benar kacau, harga koinnya crash turun dalam, terus juga dari segi supply-nya sekarang sudah sangat-sangat banyak dan bertahap itu dilakukan burn ya. Which is ini sebenarnya salah satu upaya juga untuk kembali memperkuat nilainya, tapi meskipun begitu teman-teman yang udah invest sejak dulu tentunya udah mengalami minus sekitar 99,9%, which is itu udah ya ibaratnya investasi gagal lah. Dari segi volume perdagangan di sini kelihatan 24 jam terakhir mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya, naik sebesar 78 sekian persen. Di sini aku cek-cek juga di komunitas Lunch ini ternyata ramai juga ya. Kalau kita lihat dari website-website ini ada yang menyebut komunitasnya gila teman-teman. David Goldstein. Jadi dia bilang komunitas Lunch ini gila. Dan aku juga sempat cek juga di Twitter ya, ternyata memang benar-benar gila sih. Gila itu dalam artian mereka itu sangat confident bahwa Lunch ini bisa survive dengan kondisi mereka bergantung sama community. Jadi gila sih sebenarnya. Kalau menurut aku sih memang developer itu harusnya yang mengambil alih, bukan komunitas. Kenapa demikian? Karena developer akan membangun yang namanya komunitas tersebut. Jadi komunitas sifatnya adalah untuk mendukung ya, mendukung sang developer supaya bisa untuk tetap memberikan proyek-proyek yang baik ke depannya. Di sini juga ada berita dari Zadar and Kim to work on a new launch development team. Confirm not leaving Terra Classic. Ini disebutkan bahwa Zaradar dan juga Kim itu sedang bekerja di dalam sebuah proyek baru launch. Jadi dia mengkonfirmasi bahwa dia belum keluar ataupun tidak keluar dari Terra Classic. Which is ini sebenarnya gila, lagi-lagi gila ya. Jadi ada akun yang memang sedang membangun komunitas Luna ini, mempertahankan komunitas Luna yang sudah bisa dibilang hancur lah, hancur eh, berkeping-keping, dan saat ini mereka masih eh, sering pom-pom dan lain sebagainya untuk koin Luna ini. Lalu gimana sih kondisi dari fundamental Luna sekarang? Kalau kita kalau aku cek sendiri ya, sebenarnya kondisi perdagangan Luna so far masih begitu banyak, tapi di sini kita akan lihat dulu dari segi pemegang aset Luna. Teman-teman, Luna ini holdernya setiap harinya sudah mengalami tren penurunan. Kalau kita lihat dari data kurang lebih 7 hari terakhir, ini terus mengalami penurunan. Begitu juga dari segi kepemilikan walletnya. Di sini kita bisa lihat orang yang memiliki wallet Luna itu yang mayoritas itu hanya 5%. 5%, terus sisanya ada di kisaran kurang dari 1%. Artinya adalah whales yang menggerakkan Luna itu benar-benar punya kepemilikan launch yang sedikit. Jadi bisa dibilang mereka mungkin taruh aset di beberapa wallet. Di sini ya, mungkin kita nggak tahu ini wallet siapa punya, tapi sepertinya sih mereka taruh beberapa asetnya di wallet-wallet ini. Kemudian itu yang digunakan untuk menggerakkan daripada market teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi fundamental saat ini, ya tentunya masih lebih baik ketika dia bernama Terra Luna seperti dulu. Tapi sekarang memang Do Kwon sendiri kan sudah keluar nih, dia udah nggak develop lagi untuk project ini. Sehingga
jika hal tersebut terjadi, maka bisa dibilang Luna hanya harganya saja yang bisa naik dan turun. Tapi untuk fundamental coin itu nyaris tidak ada developing sama sekali, tidak ada pembenahan lah bisa dibilang dari dari dalamnya, sehingga bikin orang itu wah ini project bakalan bagus, ini project apa. Jadi ya sekarang juga orang udah banyak yang nggak percaya nih sama project dari Loon sendiri. Jadi kalau kita lihat sih dari Twitter itu nggak terlalu rame memang Twitternya, yang like juga dikit. Ini bisa melihat, ini bisa menjadi indikasi juga kalau banyak orang yang sebenarnya udah enak lah bisa dibilang dengan project-project seperti ini. Jadi itu untuk Luna. So far kalau menurut aku pribadi melihat kesimpulan ini sebenarnya nggak terlalu tertarik buat invest di project ini. Tapi buat teman-teman yang suka namanya fluktuasi harga, teman-teman suka yang namanya spekulasi, launch ini bisa banget buat kita trading. Kenapa? Karena sekali dia naik, sekali dia di pump itu bisa lumayan, bisa 50%, 40%. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, kondisinya masih turun ya. Kita akan mulai pembahasan untuk dari segi chart ataupun pergerakan harga. Luna itu udah turun sangat signifikan. Kalau kita lihat sih dari data ini kelihatan jelas Luna ini drop selama bear market ini dia drop makin dalam ya. Dan saat ini lagi berada di all time low teman-teman. Kalau kita lihat dari segi pergerakannya, harga Luna ada di kisaran 0,0-nya 3 kali 13.465, which is posisi yang sebenarnya nggak terlalu menguntungkan untuk launch sementara ini. Kalau kita lihat dia punya level cukup kuat untuk level resistance, yaitu di kisaran 0,0-nya 3 kali 14.962. Itu salah satu juga level resistance yang kuat buat launch saat ini. So far sih kalau aku lihat dari volume nggak terlalu besar. Mungkin ini juga disebabkan karena tadi ya para holdernya udah semakin banyak melakukan distribusi. Sorry mana yang tadi? Nah, ini sudah menunjukkan bahwa si holder ini udah pada jualan atau udah mengurangi kepemilikan dari launch mereka. Ini berdampak sama harga launch yang semakin merosot ya. Kalau kita lihat sih dari 4 jam ini lebih jelas. Kondisinya saat ini launch sudah beberapa kali, 2 kali udah ngetes level support di sini kisaran 0,03 kali 12.681 satu, kemudian bounce back dites lagi, tapi ini bounce-nya nggak setinggi yang kemarin. Artinya adalah mulai ada pelemahan teman-teman. Kita udah bisa melihat adanya pelemahan buyers di sini. Dan kedepannya kalau memang pergerakannya seperti itu, maka ada indikasi juga untuk launch bisa aja testing level ini. Kalau memang trennya nggak begitu bagus, ya bisa dia turun lagi teman-teman. Ngetes level support di sini. Tapi kalau andai kata nih ada sesuatu news mungkin yang dibuat oleh komunitasnya, wah launch burn misalkan 20% dari total supply, wah itu bisa bisa naik gila sih untuk launch ini. Jadi itu teman-teman harus perhatikan koin-koin dengan fundamental yang bisa dibilang udah hilang ya, nyaris hilang. Bagaimana proyek-proyek launch yang Luna Luna yang dulunya itu udah nggak jalan lagi saat ini, sehingga teman-teman bagi para investor yang memang tertarik invest untuk proyek sebuah koin dalam jangka waktu panjang, otomatis mereka nggak tertarik sama launch karena dari developernya sendiri udah bener-bener nggak dikembangkan lagi ya. Tapi ini hanya masih digerakkan oleh yang namanya komunitas, sehingga komunitas juga punya akses yang terbatas. Mereka paling bisa naikin dan turunin harga, tapi untuk mendevelop apa yang bisa dilakukan oleh Lunch ke depannya, proyek-proyeknya itu tidak ada teman-teman, tidak ada. Bisa dibilang itu adalah sebuah kelemahan. Jadi kalau menurut aku pribadi ya lebih baik jangan invest sama sekali, atau kalau mau spekulasi ya tetap bisa teman-teman. Oke, kalau dari segi pergerakan sebenarnya posisi Lun saat ini cenderung agak bearish, didukung dengan volume yang agak kecil. Tapi di sini ada indikator RSI yang tampaknya sih ini udah divergent sih. Dari indikatornya ini menunjukkan adanya posisi bullish divergence atau indikasi bullish divergence ya. Bagaimana indikatornya cenderung naik, tapi dari segi pergerakan agak turun.
Mungkin ini bisa jadi sebuah momentum beberapa waktu ke depan, ya launch mungkin bisa cenderung sideways agak turun, kemudian dia bisa aja reversal teman-teman. Jadi ini sih agak spekulatif ya, saya sendiri juga kurang yakin seperti apa. Tapi kalau dari pergerakan RSI sebenarnya ada indikasi buat hal tersebut bisa terjadi. Kita bisa lihat kok dari beberapa riwayat di sini, contohnya kita pakai contoh yang ini deh. Ini kan ada nih divergence juga. Bagaimana cenderung naik ya, cenderung naik. Ternyata momentumnya itu di sini. Di sini, oke, yang ini, yang ini. Jadi setelah dia di sini mantul, ternyata harga launch naik, tapi naiknya nggak setinggi yang kemarin ternyata. Which is ini merupakan tanda bahwa launch bisa naik, tapi dia nggak pasti juga ya naiknya bakalan sangat tinggi. Kalau kita lihat sih di sini naiknya sekitar 25%. Jadi gitu ya teman-teman, untuk launch ini dia kalau sekalinya naik itu 25%, 26%. Jadi lumayan, makanya banyak orang yang mau spekulasi di koin-koin yang seperti ini. Tapi tentunya hati-hati kalau teman-teman nggak punya planning. Takutnya teman-teman belinya di pucuk, akhirnya ya teman-teman sangkut sendiri. Karena kalau kita lihat dari major trendnya dia cenderung turun teman-teman. Artinya adalah kita bisa beli, tapi kita harus pastikan tempat exit yang tepat buat kita. Kalau udah cuan ya exit, jangan di hold terus. Nanti dibawa turun lagi teman-teman. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakannya saat ini menurut aku pribadi ini belum ada sebuah ledakan volume. Jadi kalau memang hal tersebut terjadi ya Lutz bisa aja dia turun lagi. Jadi untuk level resistance yang mungkin kita bisa perhatikan, kalau dia bisa mantul di level ini bisa jadi dia akan dibawa lanjut turun lagi, yaitu launch bisa turun sampai kisaran 0,03 kali 1342 teman-teman. Jadi so far sih kalau aku lihat ini masih berpeluang buat turun. Mungkin bisa teman-teman manfaatkan buat scalping jangka pendek saja. Oke, dari time frame 4 jam gitu aja kelihatan masih bakalan turun. Kalau dari 1 jam di sini kelihatan pergerakan Lun cenderung kurang impulsif buat kenaikannya, which is ini memang disebabkan karena volume yang tidak terlalu deras ya teman-teman. Dan juga dari segi support itu tadi sempat di testing lagi, which is ini sebenarnya uh, ada buyers yang masuk di sini ya, di area sini. Jadi ada buyers, dia sempat testing ke level resistance tapi nggak berhasil, dan tadi berhasil di breakout. Sekarang bahkan bisa ngetes level di support ini lagi dan kemungkinan masih bisa melanjutkan tren kenaikannya sedikit. Setelah itu ya di situ ada resistance, bisa jadi bakalan dibawa turun lebih lanjut lagi. Jadi so far gitu aja deh buat launch, nggak terlalu gimana-gimana. Karena ini belum menunjukkan ada indikasi news ya yang positif. Teman-teman bisa pantau terus di Twitter, itu biasanya akan ada news atau announcement kalau launch bakalan di burn dan lain sebagainya. Hanya itu news yang mungkin bisa membuat launch ini kembali meroket harganya teman-teman. Oke, semoga bisa bermanfaat teman-teman, dan kalau ada koin lain untuk dibahas boleh tulis langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.